Seorang bocah tewas tertimpa papan basket saat kerja bakti di sekolahnya. Volume kendaraan yang melalui tol Cikampek hingga jalur Pantura hingga hari ini terus meningkat. Halo pemirsa, kedua laporan tadi beserta sejumlah berita penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Seorang siswa SD di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tewas tertimpa papan basket saat melakukan kerja bakti di sekolahnya. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ika tak bisa menahan kesedihan ketika melihat jasad putranya yang baru berusia 10 tahun, Bernardus Inas Devita Sadewa, siang tadi dimasukkan ke peti jenazah. Inas tewas akibat tertimpa papan basket saat melakukan kerja bakti di sekolah siang kemarin. Siswa kelas 4 Sekolah Dasar Mardi Rahayu Ungaran, Semarang ini sempat dilarikan ke Rumah Sakit Ungaran dan RSUD Karyadi Semarang, namun jiwanya tidak tertolong. Korban menderita luka-luka dan pendarahan hebat pada bagian kepala dan kakinya. Tidak ada unsur kesengajaan dalam musibah ini, namun pihak kepolisian dari Polsek Ungaran, Kabupaten Semarang hingga siang ini masih menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Sementara itu pihak sekolah dan keluarga korban juga akan dimintai keterangannya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Zahirul Huda melaporkan. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kebumen memusnahkan 68 daging jenis kikil dan 7 kg kerang berformalin. Pemusnahan bahan makanan yang berbahaya bagi tubuh ini dilakukan di halaman kantor Dinas Peternakan setempat pagi tadi dengan cara dibakar. Daging dan kerang merupakan hasil sitaan dari 5 pedagang yang berjualan di Pasar Prembun, Kebumen, dan juga Gombong. Sesuai hasil uji laboratorium veteriner Wates Yogyakarta, kikil dan kerang tersebut positif mengandung formalin. Oleh karena itu untuk melindungi konsumen dari bahaya formalin, daging dan kerang disita dan dimusnahkan. Operasi seperti ini dilakukan Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan setiap 3 bulan sekali yang bertujuan menghindari pedagang menggunakan zat pengawet berformalin. Warga miskin penerima bantuan langsung tunai di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur hanya pasrah. Perangkat desa setempat memotong BLT mereka dengan kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000. Warga mengaku tidak bisa menolak karena perangkat desa beralasan pemotongan untuk pemerataan pada warga yang belum menerima BLT. Teknis pemotongan dilakukan dengan menyetor uang BLT ke ketua RT masing-masing. Warga mengaku pemotongan dana BLT tidak terjadi kali ini saja. 3 bulan lalu saat pencairan BLT tahap 1, BLT warga juga dipotong dari Rp3.000 menjadi Rp2.000. Namun Kades Simo Tasmo menolak memberi konfirmasi terkait pemotongan dana tersebut. Sedangkan Camat Soko Kusmindar meskipun turut membantah, pihaknya mengaku tetap akan mengecek kebenaran masalah ini. Pantauan lalu lintas melalui kamera CCTV di 20 titik di Pulau Jawa akan segera kami hadirkan. Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, kini kami hadirkan pantauan lalu lintas melalui kamera CCTV di 20 titik di Pulau Jawa, hasil kerjasama kami dengan Departemen Perhubungan. Dan pemirsa, ini adalah situasi terkini di kawasan ini adalah situasi terkini di kawasan Patrol Indramayu, di mana kondisi lalu lintas ke arah Jakarta, bisa Anda lihat di layar monitor Anda cukup lengang dan bahkan bisa dibilang sangat lengang, sementara ke arah sebaliknya yaitu ke arah Jawa Barat sudah terlihat sangat ramai karena dipenuhi oleh banyak bis-bis kota, bis antar provinsi dan juga banyak truk-truk besar yang memadati arus jalan. Dan biasanya pemirsa, kemacetan di sekitar Patrol Indramayu ini terjadi pada sore hari hingga malam hari. Ya, dan pemirsa, ini adalah kondisi di kawasan Losari Brebes yang merupakan perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Dan bisa Anda saksikan saat ini di layar monitor Anda bahwa arus lalu lintas ke arah Jakarta
sangat lancar, sementara sebaliknya arus lalu lintas ke arah Jawa Tengah cukup ramai, namun tidak menimbulkan kemacetan yang berarti. Dan pemirsa, Losari merupakan salah satu daerah rawan macet karena adanya jembatan dan pasar tumpah dan juga perempatan. Namun bagi Anda yang ingin menghindari kemacetan di Losari, ada jalur alternatif yang tembus di daerah Purpuk lalu Jawa Tengah. Dan pemirsa, ini adalah kondisi di persimpangan Nagrek, Kabupaten Bandung. Seperti terlihat di layar kondisinya sekarang, kondisi jalan cukup sepi dan pemirsa, nampak belum ada kemacetan yang berarti di Jalan Nagrek Bandung, di kawasan Nagrek Bandung ini. Dan biasanya memang juga kawasan Nagrek ini merupakan salah satu titik kemacetan yang cukup parah. Dan biasanya puncak-puncak kemacetan juga terjadi pada sore hari. Dan pemirsa, di Nagrek sudah mulai ramai sejak kemarin, terutama oleh para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor, baik ke arah Garut maupun Tasikmalaya dan Ciamis. Dan pemirsa, ini adalah situasi terkini di Terminal ASDP. Dan kondisinya saat ini masih cukup lengang. Bisa Anda lihat, ini adalah perempatan di gerbang ASDP Merak. Meskipun tidak sepi, namun nampak arus kendaraan sudah mulai menumpuk ke arah tol Merak, sementara ke arah sebaliknya, ke arah dermaga, kondisi kendaraan ramai namun tidak sampai menimbulkan kemacetan yang cukup berarti. Dan pemirsa, di Pelabuhan Merak tadi malam juga sempat terjadi penumpukan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera. Dan pemirsa, arus mudik di pintu tol Cikampek, Jawa Barat saat ini masih makin padat. Dan kini kita segera bergabung bersama reporter Akbari Majid untuk melihat kondisi terakhir di sana. Ya Akbar, bagaimana kondisi terakhir di sekitar pintu tol Cikampek? Ya, ada sekarang dan seperti yang telah Anda bicarakan bahwa tadi situasi di tol Cikampek cenderung lancar dan tidak ada kemacetan yang berarti yang terjadi hingga saat ini. Berbeda sekali dengan keadaan pagi tadi, dan memang keadaan seperti ini sudah mulai terlihat sejak pukul 12 siang tadi karena memang pihak kepolisian sudah memberlakukan sistem buka tutup jalan dan para pemudik juga yang biasanya memilih untuk pergi pada malam hari, subuh dan sore hari, sehingga pada saat-saat tersebut volume kendaraan cenderung menumpuk dan banyak sekali. Dan pada saat ini memang arus lalu lintas cenderung lancar dari mulai keluar tol Cikampek sampai dengan persimpangan Jomin. Dan sekarang di belakang saya ini saya sedang berada di jalur alternatif keluar tol Cikampek yang menuju Sadang, Purwokerto lalu Subang, Purwakarta maksud kami, melalui Subang untuk selanjutnya ke Cirebon, untuk bisa menjadi pilihan Anda apabila tol Cikampek menuju Simpang Jomin terjadi kemacetan. Dan memang banyak sekali jalur alternatif yang bisa dipilih oleh Anda pemudik yang berkeinginan untuk pulang kampung ke arah daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Seperti halnya apabila terjadi penutupan di sekitar daerah atau yang menuju tol Cikampek, Anda bisa melalui Cipularang, lalu melalui Sadang, Cikamurang, Subang, dan dilanjutkan melalui Kadipaten. Lalu melalui Cipularang juga Anda bisa memilih jalur Cilenyi, Sumedang, Majalengka, dan Kadipaten. Selain itu, Anda juga bisa melalui jalur Cilenyi, Nagrek, dan Tasikmalaya untuk dilanjutkan ke arah Cirebon. Sementara itu, untuk Anda yang memilih jalur normal, sekeluarnya Anda dari pintu tol Cikampek, Anda bisa memilih jalur Sadang, Purwakarta, dan Padalarang seperti di tempat saya sekarang berada. Memang suasananya terlihat sangat lengang dan tidak terjadi kemacetan atau kepadatan yang berarti. Hanya ada beberapa bis-bis besar yang melalui jalur ini dari arah Pantura menuju daerah Jawa Barat. Dan sementara itu pemirsa, bagi Anda pemudik yang merasakan kelelahan atau letih selama mengendari kendaraan Anda, lebih baik Anda memilih dan dianjurkan untuk beristirahat 3 jam sebelum Anda melanjutkan kembali perjalanan Anda. Tapi perlu diingat juga pemirsa bahwa tidak semuanya tempat peristirahatan berlangsung aman atau terlihat aman, karena beberapa kali terjadi di tempat peristirahatan tindakan kekerasan seperti perampokan kerap terjadi di tempat peristirahatan karena adanya kelalaian dari pengemudi maupun pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di luar rest area atau tempat peristirahatan. Ya, demikian laporan dari saya, kembali kepada Anda di studio. Ya baik Akbar, terima kasih.
Dan pemirsa, 4 hari menjelang Lebaran, lonjakan arus pemudik dengan sepeda motor di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Cilegon, Banten, khususnya yang melonjak lebih dari 100%. Data tahun sebelumnya dalam masa yang sama, jumlah pemudik sepeda motor mencapai lebih dari 1.600, sedangkan tahun ini jumlahnya melonjak hingga 4.000 lebih. Dan diperkirakan pada pukul 24.00 malam nanti ada lebih dari 10.000 pemudik menggunakan sepeda motor. Tren mudik menggunakan sepeda motor di kalangan pemudik lebih ditujukan pada faktor ekonomis. PT ASDP Merak telah menyediakan jalur khusus sepeda motor lengkap dengan tenda serta kipas angin air untuk atasi rasa panas para pemudik. Dan pemirsa, volume kendaraan sejak pagi hingga siang di jalur Pantura terus meningkat. Malam ini diperkirakan arus akan menjadi puncak arus mudik. Arus mudik di kawasan Pantura pada H-4 terjadi peningkatan volume kendaraan. Di Jalan Tol Cikampek dari arah Jakarta, arus kendaraan belum terlalu padat. Namun kemacetan terlihat sekitar 300 meter menjelang pintu Tol Cikampek. Di pertigaan selepas pintu Tol Cikampek berbelok menuju arah Indramayu, kemacetan parah terjadi sepanjang jalur Pantura. Sejak Sukamandi, kemudian Ciasem, Pamanukan, kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Menjelang patrol, arus kendaraan tidak begitu padat, tetapi didominasi oleh kendaraan roda 2. Di patrol sendiri, antrian kendaraan kembali terlihat hingga eretan Kandang Haur. Antrian ini diperkirakan memanjang hingga Loh Bener. Di H-4 yang diprediksi sebagai puncak arus mudik Lebaran kali ini, volume kendaraan diperkirakan akan terus meningkat hingga malam nanti. Gustaf Aulia melaporkan. Pemirsa, perjalanan jauh yang harus ditempuh menuntut para pemudik dan juga kendaraan yang dipakai untuk selalu dalam kondisi prima. Dan bagi Anda yang mudik melalui Cirebon, bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas yang disediakan Indosat, mulai dari rest area, servis ringan, hingga pijat gratis. Untuk membantu kelancaran bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2, untuk pertama kalinya Indosat menghadirkan posko motor rest area yang berada di daerah Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Di tempat ini, para pemudik bisa mendapatkan servis ringan untuk kendaraan roda 2-nya. Selain itu, para pemudik pun bisa mendapatkan fasilitas yang sudah disediakan, mulai dari hiburan sampai dengan pijat gratis. Dan ternyata masih ada lagi yang ditawarkan oleh Indosat, yakni Posko Mall. Posko Mall yang terdapat di daerah Jati Barang Indramayu ini adalah yang terbesar di Indonesia. Fasilitas yang disediakannya pun cukup lengkap, mulai dari hiburan, tempat membeli oleh-oleh, sampai salon tersedia di sini. Sementara itu, bagi para pemudik keberadaan posko mudik seperti ini dinilai sangat penting. Posko Indosat penting nggak? Penting. Kenapa? Ya, kita bisa istirahat, biar nggak ngantuk, bisa anak-anak juga bisa nggak jenuh di jalan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati pelayanan-pelayanan dari Indosat. Pada H-4 Sabtu ini, suasana di stasiun kereta api Senen mulai dipadati pemudik menuju ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi malam nanti hingga H-2 hari Senin mendatang. Antrean pemudik yang membeli tiket dan penumpukan penumpang sudah mulai terlihat sejak Sabtu pagi di stasiun kereta api Senen, Jakarta Pusat. Kepala Stasiun Senen, Barosat, mengatakan sejumlah tiket untuk kereta api ekonomi dan bisnis masih tersedia. Tiket yang masih tersedia antara lain tiket untuk kereta api Tawang Jaya tujuan Senen Semarang berangkat pukul 21.30 malam nanti. Kereta api Kertajaya jurusan Surabaya Pasar Turi berangkat pukul 16.15 sore ini.
Sedangkan untuk tiket kereta yang sudah dinyatakan habis terjual, yakni kereta Bangunkarta jurusan Jombang, Jawa Timur, kereta Senja Utama Bisnis jurusan Semarang, Tawang, dan Tegal Arum jurusan Tegal. Sementara itu dibandingkan tahun lalu jumlah pemudik yang menggunakan angkutan kereta api tahun ini naik 5% dengan jumlah rata-rata penumpang per hari sebesar 27.000 penumpang. Puncak arus mudik diperkirakan akan mulai terjadi Sabtu malam ini hingga H-2 pada Senin mendatang. Gusti Aitonam dan Gunawan melaporkan. Pemirsa, demikian pantauan arus mudik kali ini. Nantikan informasi seputar mudik dalam program kami selanjutnya dan tetaplah di Seputar Indonesia. Ratusan penumpang kapal perintis tujuan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau panik berhamburan melompat ke kapal. Para penumpang mengira telah ditinggalkan kapal dan kemudian berusaha melompat naik ke atas kapal tanpa menghiraukan keselamatan mereka. Peristiwa ini terjadi akibat ketidakpastian jadwal keberangkatan kapal milik pemerintah tersebut. Beberapa penumpang yang sebelumnya berjejal naik ke atas kapal, sebagian kembali turun dari kapal. Bahkan beberapa di antaranya menyempatkan diri untuk berbelanja ke pasar terdekat untuk memanfaatkan waktu menjelang keberangkatan. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba kapal bergerak menjauhi dermaga. Para penumpang yang berada di dermaga langsung panik, mengira kapal berangkat dan mereka telah ditinggalkan kapal. Delapan jenazah korban kapal terbakar di Ambon, Maluku Sabtu siang dievakuasi ke kampung halaman mereka masing-masing. Evakuasi para korban diwarnai tangis dan reaksi histeris keluarga korban di dermaga Yosudarso. Polisi telah mengamankan nahkoda kapal dan 4 orang anak buah kapal untuk mengusut kasus ini. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kapal Tim SAR Ambon dari Pelabuhan Yosudarso dengan tujuan Desa Tiang Bendera Pulau Kelang, Kabupaten Seram Barat yang merupakan kampung halaman para korban untuk selanjutnya dimakamkan. Evakuasi ini diwarnai tangis histeris keluarga yang mengantar para jenazah hingga ke kapal. Bahkan seorang anggota keluarga yang kehilangan 7 saudaranya pingsan karena tidak kuat menahan rasa sedih. Hingga kini, dari 9 korban yang dilaporkan tewas, 8 sudah ditemukan dan 1 lainnya masih dalam proses pencarian. Sejumlah keluarga korban yang belum mengetahui keberadaan anggota keluarganya mengaku bingung karena sebagian korban selamat masih berada di pesisir Desa Alang dan belum dievakuasi ke kota Ambon. Sementara itu terkait dengan insiden terbakarnya kapal motor usaha baru ini, polisi kini sudah mengamankan nahkoda kapal serta 4 orang anak buah kapal untuk dimintai keterangan. Meski begitu, polisi belum menetapkan status tersangka kepada mereka. Dari Ambon, Maluku, Josi Christian melaporkan. Menjadi konsumtif menjelang Lebaran, waspadalah karena pola ini bisa memberi dampak negatif. Seputar Indonesia segera kembali untuk Anda. Pemirsa, seberapa besar kebutuhan Anda untuk Lebaran tahun ini? Perlukah membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu Anda butuhkan? Pemirsa, cermat sebelum membeli nampaknya perlu Anda terapkan menjelang Lebaran. Jangan sampai pengeluaran Anda terlalu berlebihan dan menjadi konsumtif. Mengapa? Berikut laporannya. Seperti biasa, warga menyerbu pasar swalayan menjelang Lebaran. Tak terkecuali Joni. Pria parubaya ini mulai berbelanja berbagai macam makanan dan barang untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Iya, karena kemungkinan nggak sempat sibuk, nggak sempat apa, stok nyetok istilahnya lah ya. Karena kemungkinan kan libur kan ya, mungkin nggak jauh mana, mungkin ada, kita menyediakan lah banyak-banyak. Mungkin ada tamu banyak mendadak. Tak berbeda dengan Joni, Bulis pun ikut berbaur dengan ratusan customer lainnya. Bulis bahkan telah menyisihkan uang jutaan rupiah khusus untuk membeli barang yang akan dibagikannya cuma-cuma pada pelanggan tokonya. Wah, bisa berapa kali ya? 3 kali atau 4 kali? Bisa 4 kali, mungkin 5 kali bisa lah. Tapi memang sudah disiapkan uang khusus? Iya, memang disiapkan udah. Disisihkan gitu? Iya,
disisihkan memang. Serbuan konsumen menjelang Hari Raya Idul Fitri tentu membuat pasar swalayan bergembira. Dengan harga sejumlah komoditas yang naik akibat permintaan tinggi, otomatis mendongkrak omset penjualan per bulannya. Peningkatan perkiraan saya sih sekitar H-5 tanggal 26 sampai tanggal 29 itu hari yang kalau dibilang customer kita itu akan melimpah gitu. Berapa banyak biasanya sudah menjelang hari H-5? Rupiah atau persentasenya sekitar 30-35%, Pak. Tahun lalu sempat 30%, perkiraan target kita tahun ini sekitar 40 sampai 50 lah. Pola konsumtif masyarakat menjelang Lebaran memang sudah menjadi tradisi di tanah air. Namun pengamat ekonomi Afiliani mengingatkan akan dampak kenaikan harga yang menyertainya. Tapi masyarakat yang miskin juga walaupun dia tidak menambah income-nya, tapi dia ingin mengeluarkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka lah yang paling menderita dampak atas kenaikan harga-harga. Menurut Afiliani, hanya satu cara untuk meredam dampaknya, yakni berbelanja sesuai kebutuhan, serta tentunya sesuai kemampuan. Gustaf Rolia dan Adi Prastowo melaporkan. Seputar Indonesia 27 September 2008 berakhir di sini. Saya Chantal Della Concetta, selamat menikmati liburan Anda. Sampai jumpa.